Shalom dan salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Sebuah program yang akan semakin menambah wawasan serta kecintaan kita pada iman kekatolikan. Baik, para pemirsa yang terkasih, masih ingat gak dengan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya? Oke, masih ingat sepertinya. Kalau begitu saya akan mengajak para pemirsa yang ada di rumah untuk bernyanyi bersama kami di studio. Kita bernyanyi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Oke, semuanya ya, para pemirsa yang di rumah boleh, dan juga yang ada di studio juga boleh ikutan. Terima kasih. Dan para pemirsa, lagu tadi mengantarkan kita pada tema kita pada hari ini, yaitu tinggal dalam Kristus dan menghasilkan banyak buah, yang didasarkan dari perikop Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Dan telah hadir bersama kita di studio yakni Pastor Ignatius Tumarno Ordo Karmel, atau yang biasa disapa dengan Romo Paskalis. Halo Romo. Halo, selamat siang. Selamat Mbak siang Nova, Romo. dan para pemirsa juga di rumah. Iya, dan pastinya kita akan selama 1 jam ke depan akan membahas tema kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu persembahan lagu yang berjudul Gong Paskah yang akan dibawakan oleh paduan suara Cantus Divinus Salib Suci Tanjung Anom dengan konduktor Asnawati Simamora. Bunyikan lagu laba, diiringi tarian, Tuhan bangkit mulia, soraklah haleluya. Mari kita mari sukacita, Tuhan berdasarkan bangkit mulia. Hari ini sudah dinyatakan Tuhan besar dan jaya. Tuhan lakukan karya yang perkasa, madakan lagu haleluya. Mari wartakan haleluya. Oleh kuasa yang tak terkalahkan, madakan lagu haleluya. Mari wartakan haleluya. Mari kita terbang, mari sukacita, Tuhan perkasa bangkit mulia. Hari ini sudah dinyatakan Tuhan besar dan jaya. Tangan kanannya melindungi kita, madakan lagu haleluya. Mari katakan haleluya.
Saudara-saudari pemirsa TVRI Sumatera Utara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan kita merefleksikannya, malah kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari ini, kami akan merefleksikan perumpamaan tentang Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-rantingnya. Berilah kami hikmat-Mu, dan terangilah kami dan Roh-Mu, supaya kami memahaminya, sehingga tetap tinggal di dalam Engkau, dan menghasilkan banyak buah kebaikan bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang selamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Pastor Ignatius Tumarno, Urdu Karmel. Kita sekarang masih berada di masa Paskah yang keempat. Maka saya ucapkan selamat Paskah untuk kita sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan merefleksikan tema tentang tinggal dalam Kristus dan menghasilkan banyak buah. Tuhan kita Yesus Kristus itu seorang guru yang piawai, yang dapat menjelaskan ajarannya secara luar biasa. Ia memakai berbagai metode agar para pendengarnya dapat memahami dengan baik. Salah satunya adalah perumpamaan. Secara sederhana, perumpamaan berarti gambaran. Sebagai sebuah gambaran, Tuhan Yesus berharap bahwa para pendengarnya mampu mengerti kebenaran firman. Maka pastilah yang ia pilih adalah contoh yang dapat dikenali para pendengar pada waktu itu. Kali ini kami ketengahkan Tuhan Yesus yang mengajar dengan mengambil gambaran pohon anggur dalam Injil Yohanes yang telah kita
dengarkan tadi. Perumpamaan ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan umatnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, sementara umatnya adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Saudara-saudara pemirsa TVRI Sumatera Utara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan umat yang percaya kepadanya adalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar yang menjadi tempat ranting-ranting melekat. Ranting yang melekat erat akan mendapatkan asupan sari-sari makanan sehingga dapat bertumbuh, berkembang, bertambah kokoh, dan berbuah banyak. Ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pokok, karena tidak ada yang memberikan asupan sari-sari makanan pada dirinya sehingga menjadi kering. Selanjutnya ranting yang tidak dapat bertumbuh dan baik akan dipotong, dicampakkan, dan dibakar. Ketika umat melekat erat dengan Tuhan Yesus, segala kebutuhan umat akan selalu terjamin, bahkan secara berkelimpahan. Melekat erat berarti kita hidup di dalam Yesus Kristus dan Dia di dalam kita. Kemudian firman-Nya tinggal dalam diri kita, memenuhi budi dan hati kita, dan meresapi tingkah laku kita, maka hidup kita akan menjadi subur dan menghasilkan buah-buah bagi sesama. Kita hendaknya ingat bahwa pohon apapun yang menghasilkan buah, tidak pernah pohon itu menikmati buah-buah yang dihasilkannya sendiri. Demikian juga dengan pohon anggur yang menjadi tema permenungan kita pada siang hari ini. Dengan perumpamaan pokok anggur ini, akhirnya kita paham bahwa hidup Yesus dari Natal sampai dengan wafatnya hanya untuk keselamatan umat manusia. Kemudian dengan kebangkitannya, membuat Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk tinggal di dalam diri kita, melainkan juga untuk memberikan hidup kepada orang lain melalui diri kita, supaya kita menghasilkan buah-buah kebaikan. Selanjutnya, hendaknya kita menjadi kreatif dalam menghasilkan buah-buah kebaikan yang berguna bagi sesama, selaras dengan buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bab 5 ayat 22 sampai dengan 23, yang kemudian tercermin melalui perbuatan dan sikap hidup yang benar dalam hidup keseharian kita, sebagaimana dikehendaki oleh pengusaha kebun anggur, yaitu Allah Bapa sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sang pokok anggur berkata, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Saudara-saudari pemirsa TVRI Sumatera Utara yang terkasih, malah kita senantiasa tinggal di dalam Yesus, supaya bersama umat Keuskupan Agung Medan mampu berjalan bersama demi mewujudkan umat Katolik yang bertekun dalam persekutuan, berpartisipasi aktif dalam pengajaran, memecahkan roti dan berdoa, melakukan pelayanan karitatif, dan menghayati hidup beriman atau hidup panggilan atau hidup perutusan secara berdaya guna, berdaya pikat sebagai wujud kesaksian hidup bagi orang lain.
Para pemirsa yang terkasih, mari sekarang kita mengikuti lagu Tuhanku oleh paduan suara Cantus Divinus Seleb Suci Tanjung Anom. Kau tunjukkan kepada kami kasih-Mu yang besar. Biarkanlah ya Tuhanku, kasih-Mu menyinari hidupku. Kuatkan Tuhan imanku, Tuhan, dalam mengarungi hidupku di dunia. Jangan kau biarkan hidupku merana. Jangan kau biarkan langkahku tersandung jatuh. Tapi bimbinglah ya Tuhan jalanku, dan jiwailah hidup dan karyaku dengan cinta dan rahmat-Mu berlimpah. Jangan kau biarkan hidupku merana. Jangan kau biarkan langkahku tersandung jatuh. Tapi bimbinglah ya Tuhan jalanku, dan jiwailah hidup dan karyaku dengan cinta dan rahmat-Mu berlimpah. Ya, para pemirsa yang terkasih, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Dengan tema kita pada hari ini, tinggal dalam Kristus dan menghasilkan banyak buah. Dan untuk itu telah hadir bersama kita di studio, yakni Pastor Ignatius Tumarno Ordo Karmel, atau yang biasa kita sapa dengan Romo Paskalis. Ya, apa kabar Romo? Kabar baik Mbak Nuva. Sehat? Sehat, Iya, luar biasa. Sehat luar biasa. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio ya Romo. Ya, sepertinya kita pemirsa kalau dengar suara Romo ini langsung teduh banget ya. Karena memang Romonya berasal dari Jawa, benar Romo? Betul. Betul. Jawanya ini daerah mana ini Romo? Tengah.
Tengah. Oh, Jawa Tengah. Pemirsa, ada yang dari Jawa Tengah? Oh, ada juga, nggak hanya dari Sumatera Utara saja ya. Baik, Romo pas sekali sekarang bertugas di mana, Romo boleh cerita kepada Saya bertugas di Pasar Merah sebagai pastor pembantu atau vikaris parokial. Oke, berarti Romo sekarang bertugas sebagai pastor vikaris parokial ya. Baik, di Pasar Merah ya Romo? Ya, betul. Ya, jadi senang sekali ya umat paroki Pasar Merah juga melihat ada Romonya juga hadir saat ini. Mudah-mudahan. Baik, Romo, ini kita berbincang seputar tema kita pada hari ini dan berhubungan juga dengan Injil dan renungan yang tadi Romo sampaikan. Saya mau bertanya ini Romo, hari ini kita dari Injilnya bahwa tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tadi itu Romo sebutkan sebagai sebuah perumpamaan yang diberikan Yesus kepada kita. Nah, saya mau tanya Romo, kira-kira apa makna, mengapa Yesus memilih pokok anggur yang menyatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar? Kira-kira ini apa jawabannya, Pak? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa karena itulah yang dikenal di sana. Oh, di kalangan umat di Yahudi, sana. tanaman favorit. Oke, anggur ya. Sehingga paling mudah memang dengan tanaman itu daripada kita pakai tanaman jagung, susah. Atau mangga gitu ya Romo ya. Maka itu tanaman pohon anggur. Nah, pohon anggur itu kita tahu. Coba Mbak Nova, saya mau tanya, tingginya pohon anggur itu berapa meter? Dia kan merambat ya Romo ya. Pertanyaannya tingginya berapa? Seputar berapa? Mungkin nggak sampai 1 meter gitu Romo. Para pemirsa, berapa tingginya? Tingginya sesuai dengan maunya pengusaha. Oh gitu. Mau dibuat tinggi bisa, dibuat rendah bisa. Tetapi disinilah si pengusaha tentunya membuat supaya pohon anggur itu mudah kalau berbuah dipetik, kalau mau merawat yang tangkai atau rantingnya itu dipotong mudah daripada harus memanjat. Nah, maka itu diatur dengan menjalar dan seterusnya. Iya, betul. Oh, jadi seperti itu. Wah, semakin paham kita ya. Saya juga semakin paham ini Romo. Lalu Romo, apakah pokok anggur yang juga dipilih oleh Yesus ini, kalau kita kaitkan lagi nih Romo, apakah ada hubungannya dengan pada saat Ekaristi kan selalu piala berisi anggur? Apakah juga ada hubungannya ini Romo kepada teks Yesus yang menyatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar? Yang jelas bahan untuk persembahan Ekaristi itu tidak boleh diganti anggur, itu wajib. Tetapi bukan berarti dengan perumpamaan itu hanya anggur itu termasuk minuman utama bagi umat Yahudi. Demikian sehingga juga tidak boleh digantikan misalnya teh. Oh, gitu. Sedangkan anggur yang dipakai untuk perumpamaan ini karena menggambarkan bahwa benar-benar Yesus itu pokok anggur dan umatnya itu bagikan ranting-ranting yang dicangkokkan. Sehingga kalau pohon anggur dengan rantingnya, sehingga pohon dan ranting tidak boleh itu terlepas. Kalau terlepas maka kering. Maka disitulah kemudian kita akan tahu betul mengapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan pokok anggur dan kita rantingnya. Maka itu tidak boleh kemudian bahwa karena untuk keperluan Ekaristi, tapi yang menurut saya pribadi Yesus menginginkan itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya bersatu padu di dalam pokok anggur sehingga akhirnya nanti bertumbuh, berkembang dan berbuah. Gitu. Baik. Lalu Romo, sangat menarik sekali ya. Dan bagaimana lalu kita sebagai umat sekarang kita menjadi ranting-ranting dari
pokok anggur tersebut. Lalu bagaimana peran kita sebagai umat, sebagai ranting yang baik sehingga buah-buah itu akan semakin berbuah banyak gitu Romo? Nah, sekarang tergantung dari pengusahanya Oh gitu, pengusahanya tadi? atau tukang kebun. Oh gitu. Maka itu tukang kebun juga harus kreatif melihat pohon atau pokok Iya, dan ranting. ranting-rantingnya, Karena ya. jelas di dalam ranting itu ada dua hal, ranting yang baik dan ranting yang tidak baik. Supaya tumbuh anggur yang baik, maka ranting-ranting yang tidak baik dipotong Iya. supaya pertumbuh kembangan buah nanti itu akan menjadi maksimal bagi yang baik. Iya. Gitu. Harus dibersihkan, apakah itu dengan dipotong, dibuang, atau mungkin juga dengan penyemprotan. Ya, intinya adalah Pemeliharaan. dipelihara dan juga dirawat seperti itu ya Romo ya. Iya. Ya, baik. Lalu kalau tadi Romo sampaikan bahwa buah-buah ini mungkin lebih jelas lagi nih Romo, bagaimana supaya kita bisa lebih berbuah dan buah-buah yang diharapkan Yesus kepada kita sebagai umatnya itu seperti apa bentuknya Romo? Nah, ini sangat menarik. Iya. Maka itu undangan Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku. Ini undangan Iya. yang tidak bisa tidak. Tolak ya. Iya. Kalau kita mendapatkan undangan dan benar-benar tinggal di dalam Dia, berarti seperti ranting yang dicangkokkan di dalam pokok, dan ini melekat erat, bertumbuh dan berkembang karena asupan sari-sari makanan dari akar dalam Iya. pokok itu. Iya. Sehingga terjaminlah bahwa hidup dalam kelimpahan, hidup yang berbuah. Iya. Begitu. Jadi kira-kira apa ini usaha kita supaya tadi tetap kuat sehingga kita hidupi ya Romo, bagaimana untuk mencapai itu, kira-kira apa ini Romo? Hidup kita ini bagaimana seharusnya? Iya. Tadi Tuhan Yesus juga menandaskan supaya kita hidup di dalam firman. Kita tinggal di dalam Yesus dan juga hidup karena firman. Nah, kita hidup di dalam Yesus dan hidup oleh firman-Nya. Hal yang paling mudah berarti bagaimana cara melekat erat. Ya, kita jangan pernah sejengkal waktu pun lepas dari Yesus. Iya, selalu hidup bersama Yesus Yes, gitu misalnya ya. lewat doa. Doa apa yang paling mungkin kita selalu bersama dengan Yesus? Injil mengajarkan. Ialah doa Yesus. Yesus yang dipadu dengan nafas. Sehingga walaupun kita dalam keadaan tidur, kita tetap berdoa. Yesus. Kita coba praktekkan ya bersama ya. Para pemirsa juga boleh kita praktekkan bersama. Kita coba Romo gimana? Yesus. Kita menghirup dengan menyebut Y dan mengeluarkan, mengembuskan dengan sus. Terus menerus akhirnya kita juga. Nah, maka sepanjang hari, sepanjang malam, walaupun kita tidur sekalipun, pasti berdoa. Kalau nggak berdoa berarti mati. Benar sekali. Itu doa. Pertama doa ya Romo. Kedua, membaca kitab suci. Pasti ya. Karena Santo Hieronymus mengatakan, barang siapa tidak membaca kitab suci, juga tidak mengenal Kristus. Iya. Itu kedua. Ketiga, merayakan Ekaristi. Karena dengan merayakan Ekaristi, di samping kita mendengarkan sabda Tuhan, kita juga menyambut Yesus sendiri, walaupun dalam hosti, namun itu kita sebagai umat beriman yakin itu benar-benar tubuh Kristus. Dan sepanjang masa Paskah ini, Tuhan Yesus menerangkan panjang lebar kepada para murid supaya
mengenali Yesus lewat Ekaristi. Demikian sehingga 3 hal itu tadi membuat kita akan tinggal dalam Kristus, terus tinggal dalam Kristus dan makin berbuah. Juga ditaburi oleh firman Allah. Ya, Oke, jadi para pemirsa harus diingat ya, bagaimana supaya kita tinggal dalam Kristus. Yang pertama tadi adalah doa, yang kedua adalah membaca kitab suci, dan yang ketiga adalah ikut merayakan perayaan Ekaristi. Oke, baik, sangat menarik sekali Romo ya. Nah, lalu Romo, kadang-kadang ini kan sepertinya 3 hal ini seperti gampang. Tetapi kadang-kadang secara manusiawi kita sering sekali melupakan ini Romo. Ya, mungkin karena ngantuk lupa berdoa, atau karena kesibukan lupa membaca kitab suci. Ini gimana nih usaha kita supaya ketiga hal yang tadi Romo sampaikan ini jadinya jangan jauh dari kita gitu? Yang paling mudah, Mbak Nova dan para pemirsa, punya jadwal tertentu. Misalnya doa, doa sebelum makan dan setelah makan, kan mudah. Iya, itu wajib ya. Sebelum tidur dan setelah tidur, berangkat bekerja dan pulang bekerja, itu doa yang paling mudah. Jamnya tertentu. Kemudian kalau ikut perayaan Ekaristi di hari Minggu, juga pilihlah jam yang tertentu, supaya nanti tidak lupa. Terus menerus itu kalau bisa kita sesuaikan dengan jadwal yang kita buat ya Romo ya. Sehingga tidak mungkin akan tertinggal, lalu ya sudahlah, kapan-kapan dilakukan. Jadi apakah itu doa, termasuk membaca kitab suci, itu juga jam-jam tertentu. Karena kalau tidak, kita bisa lupa, terburu oleh kegiatan rumah tangga, karena ada tamu dan seterusnya. Kemudian karena punya teman diajak untuk healing, lupa. Nongkrong ya Romo. Iya, itu. Iya, oke, baik. Jadi hal yang sederhana dulu kita lakukan adalah dengan membuat jadwal doa, baca kitab suci, dan tadi merayakan Ekaristi juga kalau bisa sesuai jadwal ya Romo. Kalau kita biasakan hari Minggu, ya Minggu pagi gitu ya. Baik, jadi mungkin hal ini bisa ya pemirsa kita terapkan dan kita mulai sejak hari ini kalau bisa, sehingga kita semakin kuat dan semakin tinggal di dalam Kristus dan semakin berbuah. Baik, lalu lanjut lagi nih Romo. Ya, silakan. Banyak ya pertanyaan, nggak apa-apa ya Romo ya. Nah, tadi ada Romo masukkan juga buah-buah roh ke dalam buah-buah yang menggambarkan bagaimana kita semakin banyak berbuah. Nah, mungkin aplikatifnya ini gimana nih Romo supaya kita lebih menghidupi lagi buah-buah apa yang akan kita hasilkan bagi sesama. Buah-buah yang kita hasilkan, Mbak Nova dan para pemirsa, ya lewat perbuatan hidup keseharian kita. Apakah itu menolong, ataukah itu mendoakan orang sakit, atau mengunjungi orang yang sakit. Banyak sekali perbuatan baik yang sederhana. Itu yang bisa kita lakukan. Baik, kita akan sambung lagi Romo dan para pemirsa, kita akan sambung lagi perbincangan kita yang sangat menarik ini. Dan mari kita saksikan terlebih dahulu persembahan lagu pujian yang berjudul Makam Bahagia yang akan kembali dipersembahkan oleh paduan suara Cantus Divinus Salib Suci Tanjung Anom. Mari kita mengikuti Ibunda Maria, menapaki jalan hidupnya, mengantar Sang Putra, menebus dosa manusia di bukit
Golgota. Kita mengikuti Ibunda Maria menapaki jalan hidupnya, mengantar Sang Putra menebus dosa manusia di Bukit Golgota. Ya, para pemirsa yang terkasih, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Dengan tema kita pada siang hari ini yaitu tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah banyak. Baik, para pemirsa yang terkasih, tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan Romo Paskalis yang akan semakin membawa kita bagaimana hidup dan tinggal di dalam Kristus dan berbuah banyak. Baik, Romo, tadi juga di dalam renungan yang Romo sampaikan bahwa ada menyinggung tentang hidup menggereja. Nah, kira-kira ini kita sebagai umat, khususnya di Keuskupan Agung Medan, dengan fokus pastoral kita, masih ingat para pemirsa tahun ini apa fokus pastoral kita? Ya, benar sekali, yaitu umat Katolik yang berpartisipasi. Maka bagaimana nih Romo? Kita sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Medan, agar kita semakin tinggal di dalam Kristus dan berbuah lebih banyak lagi dalam menghidupi 5 pilar hidup penggereja itu. Mungkin kita satu-satu deh ya Romo. Yang pertama itu persekutuan gitu Romo, gimana? Sebenarnya para pemirsa yang terkasih, hidup menggereja itu panggilan yang otomatis. Karena kita percaya kepada Kristus dan disaturagakan dengan sang pokok anggur. Ya, Yesus sehingga ini hal yang tidak bisa ditolak, otomatis. Kalau kita sadar sebagai orang beriman Katolik, hendaknya itu. Dengan dibaptis, kita itu mengemban martabat sebagai
imam, raja, dan nabi. dan nabi. Dan ketiga martabat ini diwujudkan dalam hidup menggereja atau panca tugas gereja yang tadi sudah saya sebutkan dan Mbak Nova sudah mengatakan itu. Maka itu bagaimana supaya umat itu bertekun dalam persekutuan. Ya, yang pertama ya, Romo ya. Iya. Itu bertekun dalam persekutuan, artinya membangun hidup persekutuan umat beriman. Makin akrab dalam perjumpaan, misalnya dengan doa lingkungan. Iya, rajin datang, doa lingkungan. Iya. Ya, Romo. Dan yang saya harapkan jangan hanya orang tua, orang muda, juga ikut. anak-anak pun harus dilibatkan. Iya. Supaya benar-benar membangun persekutuan umat beriman dalam tingkat lingkungan. Dan syukur kemudian nanti akan berkembang di dalam kategorial. Itu yang pertama. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pengajaran atau pewartaan. Di Keuskupan Agung Medan dengan tahun pastoral ini diharapkan bahwa di paroki-paroki digalakkan katekise 2 jam per minggu. 2 jam. Itu ini programnya gimana nih? Romo bisa jelaskan juga kepada kita. Ini katekis 2 jam gitu. Katekise atau pengajaran katekise 2 jam. Ya. Itu di dalam gereja. Iya, dalam lingkup lingkungan, bisa juga dalam lingkup stasi dan dalam lingkup paroki. Yang penting bahwa ini menggerakkan umat untuk mengikuti pengajaran iman. Tema tentunya dipilih sendiri sesuai kebutuhan yang mendesak oleh umat paroki tersebut. Bukankah di Keuskupan Agung kita ini ada 68 paroki plus kuasi stasi, kuasi paroki. Bukan banyak sekali, hampir 70. Maka seandainya ini dilakukan, betapa luar biasa pengajaran yang diterima oleh umat terhadap umat di Keuskupan Agung Medan yang mendekati dalam hitungan ya ada hampir 500.000 umatnya, jumlah umat. Baik. Jadi seperti yang tadi Romo sampaikan itu sudah banyak juga dilakukan oleh gereja-gereja, yaitu dengan katekese 5 menit istilahnya dulu ya Romo itu. ya. Banyak tayangan juga atau banyak video yang 5 menit, 3 menit. Dan itu sangat baik juga ya para pemirsa untuk mengikutinya, apakah baik dari paroki ataupun dari YouTube atau mana, tapi yang pasti harus jelas, harus berdasarkan ajaran gereja Katolik begitu. Betul. Lalu yang ketiga, Romo? Yang ketiga itu kemudian memecahkan roti dan berdoa. Artinya memecahkan roti itu ya Ekaristi. Doa itu ya ibadat. Kalau tidak ada peran Ekaristi ya ibadat. Artinya tidak hanya di dalam lingkup gereja di hari Minggu, di luar hari Minggu, dalam kegiatan-kegiatan kategorial, dalam kegiatan lingkungan dan yang lain-lain, itu hendaknya juga ada perayaan Ekaristi dan tetap ibadat bersama dengan umat. Sedangkan yang berikutnya, yang keempat, itu ialah hidup dalam menghayati panggilan yang melayani secara karitatif. Kita harus perhatian kepada orang lain yang membutuhkan dan juga kita aktif dalam hidup di tengah masyarakat supaya berdaya guna, berdaya pikat dan menjadi berkat bagi sesama. Itu sebagai bentuk kesaksian. Sudah masuk ya dari pelayanan itu juga mengantarkan kita untuk menjadi saksi dan pewarta. Betul. Sabda Allah. Baik Romo. Lalu Romo, kemudian sebagai umat juga di Keuskupan Agung Medan ini, bagaimana kita melibatkan diri secara aktif ataupun juga melihat
sesama kita yang tadinya tidak aktif. Nah, apakah peran kita juga ikut karena tadi berpartisipasi ya Betul. Romo? Bagaimana ini Romo sebaiknya? Iya, kita tentunya bisa menyapa. Oke. Menyapa saudara-saudari kita yang tidak aktif. Misalnya dikunjungi Oh gitu ya. di Atau lewat WhatsApp ya sekarang WhatsApp, sudah ya. gampang ya Romo. atau bawa oleh-oleh. Lalu diajak, mari kita bersama-sama ke gereja, mari kita mar minggu, atau mari kita mar bungu dalam dua lingkungan. mardoling gitu ya, Romo. gitu. Antara lain macam-macam. Iya. Tapi sapaan yang lembut, yang mengafirmasi supaya benar-benar mau bergabung dalam kegiatan iman. Iya, jadi memang tidak boleh kita merasa ya kita lewatkan saja ya. Bukan urusanku. Bukan urusanku, tetapi justru bagaimana kita melibatkan diri supaya ini menjadi wujud buah tadi ya Romo ya. Iya. Ya, jadi hal-hal sederhana ya para pemirsa, kita melihat dan boleh menyapa. Jadi boleh nanti para pemirsa di rumah menyapa teman-temannya yang sudah lama tidak pernah disapa atau yang kita lihat tidak pernah datang doa lingkungan ataupun kita lihat di gereja lagi gitu ya. Baik, sangat baik sekali ini ya Romo. Lalu Romo sebagai imam ini, Romo sebagai gembala bagi kami, bagaimana Romo menginspirasi seluruh umat agar kita mau dan selalu tinggal di dalam Kristus dan tadi bertekun di dalam pengajaran, dalam peribadatan kita dan menghidupi 5 panca tugas gereja tadi. Ya, tentunya juga sebagaimana yang dilakukan Yesus, mengundang supaya tinggal di dalam Dia, supaya hidup berkelimpahan dan juga berbuah dalam kebaikan. Oke, baik. Jadi kemudian nih Romo, kalau tadi Romo bilang kita tinggal di dalam Kristus, niscaya akan menghasilkan banyak buah. Nah, lalu perbuatan-perbuatan baik itu juga kita tunjukkan ya Romo ya kepada sesama kita. Nah, bagaimana kaitannya ini lagi nih, kembali lagi ke fokus pastoral Keuskupan Agung Medan ini sebagai closing statement dari Romo Paskalis pada perjumpaan kita dan lewat tema kita pada siang hari ini Romo. Monggo. Ya, terima kasih. Pada hari ini Tuhan Yesus mengundang kita sekalian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan demikian kita diundang untuk berpartisipasi dalam hidup keilahian Tuhan. Maka marilah kita menanggapinya. Jika kita tinggal di dalam Kristus, niscaya akan menghasilkan banyak buah dalam perbuatan baik bagi sesama dan mampu mewujudkan umat Katolik yang berpartisipasi dalam fokus pastoral Keuskupan Agung Medan 2024 dengan indikator keberhasilan. Pertama, 100% umat Katolik terlibat aktif dalam pewartaan iman. 2, 100% umat Katolik mewujudkan solidaritas kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ketiga, 100% umat Katolik memberikan dirinya secara aktif dalam persekutuan intern dan ekstern gereja. 4, umat Katolik terlibat aktif dalam liturgi dan peribadatan. 5, 100% umat Katolik terlibat di tengah masyarakat dengan menampakkan jati diri kekatolikannya. Itu ringkasannya. Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement yang sudah diberikan dan terima kasih karena sudah hadir bersama kami di studio. Sama-sama. Pada siang hari ini ya Romo, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Baik, demikianlah para pemirsa yang terkasih, perbincangan kita seputar tema kita pada siang hari ini yaitu tinggal dalam Kristus dan menghasilkan banyak buah. Semoga lewat acara hari ini semakin mengantarkan kita dan mengajak para pemirsa untuk senantiasa tinggal di dalam Kristus dan kita semakin menghasilkan buah yang banyak, yang baik bagi sesama kita. Dan nanti kita akan tutup dengan doa dan berkat yang akan dibawakan oleh Romo Paskalis. Dan setelah itu kita akan mendengarkan kembali satu lagu pujian yang berjudul
sebuah ziarah yang kembali disampaikan oleh Paduan Suara Cantus Divinus, Salib Suci Tanjung Anom. Romo berdoa. Saudara-saudari pemirsa TVRI Sumatera Utara yang terkasih, sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami ranting-ranting-Mu yang selalu melekat erat kepadamu, supaya dapat bertumbuh, berkembang, dan bertumbuh kokoh, hingga dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup panggilan, pelayanan, dan perutusan kami masing-masing, sehingga memuliakan Allah Bapa sebagai pengusaha kebun anggur dari umat Allah yang baru. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Para pemirsa dan kita sekalian di studio ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pandanglah dunia bersinar. Masihkah cinta membias? Masihkah hidupmu berarti? Adakah seorang nabi yang relakan bersaksi tentang cinta dan damai-Mu, Tuhan? Biarkanlah kami menjadi saksi-Mu, bagai diam di bersadamu indah, membawa kasih-Mu abadi, cinta-Mu paling lestari tiada bertepi. Betapa rindunya hatiku bernyanyi dalam ziarah hidupku yang bahari. Di atas pucuk idamanku terhembus napas hidupmu bersemi, dunia citra-Mu yang indah. Biarkanlah kami menjadi saksi-Mu, bagai diam di bersadamu indah, membawa kasih-Mu abadi,
cintamu paling lestari tiada bertepi. Betapa rindunya hatiku bernyanyi dalam ziarah hidupku yang bahari. Di atas pucuk idamanku terhembus napas hidupmu bersemi. Dunia citramu yang indah. Di atas pucuk idamanku terhembus napas hidupmu bersemi. Dunia citramu yang indah.